Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami terdiri dari 6 anggota, yaitu ada saya sendiri dari angkatan 2023, Grace Stephanie Aidiani dengan NIM akhir 168. Saya sendiri dari angkatan 2023 dengan nama Nilai Lestari dengan NIM akhir 018. Saya Florentia Lentera Kasih angkatan 2023 dengan NIM akhir 058. Saya Prayoga Aryo, angkatan 23 dengan NIM 186. Saya Flavia Netisha Irawan dari angkatan 2023 dengan NIM akhir 100. Saya Febri Safina dari angkatan 2023 dan NIM akhir 068. Untuk kesempatan kali ini, kami akan membahas psikologi secara umum serta memaparkan dua cara diagnostik, yaitu ada impression smear dan juga fine needle aspiration. Sekian dari kami, selamat menyaksikan. Baik, pada slide kali ini saya akan membahas mengenai definisi dan tujuan dari pemeriksaan histologi, di mana pemeriksaan histologi ini sendiri merupakan salah satu alat diagnostik yang digunakan untuk menganalisa hewan dengan gangguan kulit dan telinga, dan pemeriksaan ini sangat umum digunakan dalam praktek dermatologi veteriner. Histologi ini merupakan pemeriksaan mikroskopik terhadap sel-sel yang umumnya diambil dari permukaan kulit atau jaringan tertentu. Tujuannya adalah untuk mengenali apakah terdapat perubahan seluler yang terjadi. Dan bila iya, biasanya dia ditunjukkan dengan adanya inflamasi, cedera jaringan, neoplasia, atau keberadaan agen penyebab penyakit lainnya seperti bakteri, jamur, dan parasit. Pemeriksaan ini digunakan karena dia dapat memberikan informasi dengan cepat, murah, dan non-invasif untuk membuat atau menambah informasi untuk pembuatan diagnosis definitif. Kemudian dalam metodenya sendiri, histologi punya 4, yaitu solid tissue sample collection techniques, solid tissue slide preparation techniques, fluid cytology exfoliative cytology sample collection technique, dan yang terakhir adalah fluid cytology exfoliative cytology slide preparation technique. Pada video kali ini akan membahas pada solid tissue sample collection technique bagian impression smear dan FNA. Tujuan pemeriksaan impression smear untuk mendapatkan sediaan seluler dari permukaan jaringan atau organ guna diperiksa secara histologi. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai karakteristik seluler dari jaringan seperti bentuk, ukuran, dan susunan sel, dan juga mendeteksi adanya infeksi, misalnya bakteri, jamur, atau parasit pada permukaan luka atau organ, mengidentifikasi adanya proses inflamasi, dan menentukan jenisnya, apakah itu akut, kronis, granulomatosa, atau yang lain-lain. Dan juga mendeteksi adanya sel neoplastik atau tumor, baik jinak maupun ganas. Dan juga membantu diagnosa cepat, terutama saat pemeriksaan histopatologi belum tersedia. Baik, selanjutnya itu adalah target lesi dari impression smear, di mana target lesinya itu merupakan permukaan jaringan yang mencerminkan proses patologis utama. Biasanya area yang tampak abnormal secara makroskopis, yaitu dari warnanya, konsistensi, atau permukaannya itu berbeda dari jaringan yang normal. Nah, dapat dilihat pada tabel, pada jenis lesi, yaitu jenis lesi untuk massa dan tumor, itu target yang disarankan pada permukaan abnormal di pinggir lesi, dengan tujuannya untuk identifikasi sel neoplastik. Untuk jenis lesi limpa atau hati, dengan target yang disarankan yaitu area nodul, keputihan, atau pucat dengan tujuan deteksi inflamasi atau neoplasia. Selanjutnya untuk deteksi jenis lesi kelenjar limfa, itu target disarankan itu di area yang membesar atau tidak homogen, dengan tujuan deteksi limfoma atau metastasia. Dan yang terakhir, untuk jenis lesi pada kulit, itu target disarankan adalah permukaan ulceratif atau nodul, dengan tujuan deteksi infeksi atau tumor kulit. Langkah pertama, siapkan kaca objek gelas bersih. Selanjutnya, ambil sampel jaringan segar, tempelkan permukaan jaringan ke kaca objek gelas secara perlahan, bisa dilakukan 2-3 kali. Selanjutnya, diangin-anginkan agar kering. Setelah kering, kemudian difiksasi biasanya dengan metanol sebelum dilakukan pewarnaan seperti Divquick, Wright, dan juga Giemsa. Setelah itu, dicuci di air yang mengalir. Selanjutnya, dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah itu, diamati di bawah mikroskop.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana hasil pemeriksaan sitologi diinterpretasikan berdasarkan jenis lesi kulit yang diambil sampelnya. Setiap jenis lesi kulit ini memiliki karakteristik dan komposisi sel yang berbeda-beda, sehingga interpretasi mikroskopiknya juga pasti lebih spesifik antar jenis lesinya. Yang pertama, sampling dari papula itu biasanya menunjukkan adanya sel-sel inflamasi atau sel neoplastik yang letaknya di dermis superficial, biasanya disertai dengan kondisi hiperplasia epidermis atau penebalan lapisan kulit akibat dari respon terhadap peradangan. Nah, biasanya kalau ditemukan adanya sel epitel hiperplastik yang banyak, itu diartikan bahwa lesi ini masih bersifat reaktif atau peradangan. Selanjutnya ada pustula, di mana pustula ini biasanya mengandung eksudat inflamasi yang terdiri dari karyolytik neutrofil, debris nekrotik, serta bakteri. Nah, warna kuning dari pustula ini sendiri disebabkan oleh adanya akumulasi granulosit, terutama neutrofil dan eosinofil yang membentuk eksudat purulen. Terus biasanya di pemeriksaan histologi juga ditemukan adanya keratinosit, bakteri, atau parasit yang jika ada ini membantu untuk menentukan apa penyebab infeksi kulit. Selanjutnya ada erosi, di mana erosi ini berguna untuk membedakan antara erosi dan ulkus, dan erosi ini biasanya lapisan epidermis itu rusak sebagian, tetapi tidak masuk hingga dermis. Dan melalui histologi kita bisa melihat apakah ada RBC atau tidak, dan jika tidak banyak RBC yang ditemukan, maka lesi ini cenderung erosi ringan dibandingkan dengan ulcerasi yang dalam. Selanjutnya ada ulcer, di mana ulcer ini berbeda dengan erosi. Ulcer ini menunjukkan kerusakan jaringan yang lebih dalam hingga masuk ke dermis, dan pada histologi itu biasanya terlihat banyak eritrosit yang menandakan adanya pendarahan aktif atau trauma jaringan. Selain itu juga ditemukan adanya sel inflamasi dan debris jaringan nekrotik tergantung dengan tingkat keparahan lesi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan interpretasi dari kasus fungal dermatitis yang terjadi pada anjing unci dengan ras campuran Pekingese berusia 8 tahun, jantan, dengan berat 6,41 kg, berwarna coklat abu-abu. Pada gambar pertama dapat dilihat lesi serta perubahan yang terjadi di kulit dari anjing unci ini, di mana terdapat penebalan kulit, hiperpigmentasi, permukaan berminyak, serta terdapat lesi-lesi seperti papula, erythema, serta scale. Kemudian anjing unci ini diperiksa menggunakan pemeriksaan sitologi dan tampak adanya organisme berbentuk oval memanjang menyerupai sepatu boot, dapat dilihat pada gambar kedua dengan panah berwarna hitam, dan hal tersebut merupakan ciri khas dari jamur Malassezia spp, di mana jamur Malassezia spp ini merupakan ragi lipofilik oportunistik yang sering menyebabkan dermatitis pada anjing, terutama di area yang lembab dan berminyak seperti lipatan kulit, telinga, dan leher. Hasil interpretasi ini menunjukkan bahwa lesi kulit disebabkan oleh infeksi jamur Malassezia, ditandai dengan adanya reaksi inflamasi sekunder dan perubahan permukaan kulit seperti penebalan dan hiperpigmentasi akibat iritasi kronis. Kesimpulannya, ilmuwan sitologi ini mendukung diagnosis dermatitis mikotik atau Malassezia dermatitis pada anjing unci. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fine needle aspiration dan tujuan pemeriksaannya. Jadi secara umum, fine needle aspiration ini merupakan prosedur diagnostik yang bersifat sederhana, cepat, akurat, serta ekonomis untuk mengambil sampel sel dari massa jaringan, baik yang terdapat di kulit, di bawah kulit, atau juga dari organ internal seperti hati dan limfa, maupun dari cairan tubuh seperti cairan sendi atau cairan asipes. Nah, sampel yang diperoleh kemudian diperiksa secara mikroskopis dalam pemeriksaan sitologi. Namun dalam konteks dermatologi, pembahasan fine needle aspiration ini akan lebih difokuskan pada massa atau jaringan abnormal yang terdapat pada atau di bawah kulit. Nah, prosedur ini seharusnya membantu dokter hewan untuk menegakkan diagnosis yang cepat, serta menentukan rencana terapi yang tepat, di mana dokter hewan dapat mengetahui apakah massa yang ditemukan itu cukup dilakukan observasi saja atau perlu ditangani dengan tindakan pembedahan atau tindakan medis lainnya. Dan fine needle aspiration ini seharusnya bersifat minim invasif karena pada umumnya dia tidak memerlukan sedasi atau persiapan khusus untuk pengambilan sel. Nah, seperti apa yang saya telah jelaskan sebelumnya, pasti target lesi dari fine needle aspiration ini merupakan massa yang ditemukan pada atau di bawah kulit.
Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui komposisi dari suatu massa. Misalnya, jika dari hasil sitologi menunjukkan bahwa massa tersebut itu berisi sel NAC, itu dapat mengindikasikan bahwa massa tersebut merupakan lipoma jinak yang cukup dilakukan observasi saja. Namun, jika massa tersebut itu berisi sel NAS, itu dapat menandakan bahwa massa tersebut itu merupakan mast cell tumor yang mungkin memerlukan tindakan pemudahan atau tindakan medis lainnya. Nah, dengan demikian, final aspiration ini dapat membantu dokter hewan untuk menentukan jika massa yang ditemukan itu merupakan massa jinak atau ganas secara cepat dan aman. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam fine needle aspiration yaitu yang pertama adalah jarum dengan ukuran 22 hingga 25G dengan panjang 3/4 hingga 1,5 inci, kemudian syringe dengan ukuran 3-12 mili, kemudian object glass, alkohol, Berikut dan merupakan juga prosedur pewarnaan pembelian bisa sampel. menggunakan Hal pertama yang dilakukan Bivouac, adalah desinfeksi Papa area Nicolau, menggunakan ataupun antiseptik ataupun alkohol hematoxylin 70%. Yang kedua, stabilisasikan lesi sebelum melakukan pengambilan sampel untuk mencegah pergerakan. Yang ketiga, masukkan jarum ke dalam lesi dengan cepat dan hati-hati. Selama memasukkan jarum, lakukan aspirasi dengan cara menarik plunger untuk menciptakan tekanan negatif atau vakum sembari melakukan gerakan maju mundur ke beberapa arah untuk mengumpulkan sel dari berbagai area lesi. Selanjutnya, keluarkan jarum dari lesi, lalu lepaskan dari spuit. Kemudian, keluarkan isi jarum dengan meniupkan udara dari spuit ke kaca objek. Lalu, sampel yang sudah ada di kaca objek akan disebar menggunakan kaca objek lain dengan metode smear atau pull apart. Selanjutnya adalah prosedur untuk fiksasi sediaan, di mana prosedur pewarnaan dilakukan setelah sampel kering. Sampel diwarnai dengan menggunakan pewarna Bivouac. Sampel pertama kali dicelupkan ke larutan metanol sekitar 10 detik, lalu dikeringkan. Lalu dicelupkan ke larutan eosin berwarna merah sekitar 10 detik, lalu dikeringkan. Yang terakhir dicelupkan ke larutan biru metilen 10 detik, lalu dikeringkan. Yang terakhir juga sampel dibilas menggunakan air yang mengalir lalu dikeringkan. Selanjutnya, sampel siap untuk diamati di bawah mikroskop untuk mengamati apakah ada perubahan seluler yang terjadi. Baik, selanjutnya adalah interpretasi dari metode fine needle aspiration. Di sini saya mengambil kasus dari subcutaneous hemangiosarcoma. Kasus dari subcutaneous hemangiosarcoma ini menunjukkan interpretasi dari sel-sel yang mengalami neoplasia. Nah, kasusnya di sini ada seekor kucing Persia betina berumur 1,5 tahun menunjukkan massa sukutan di daerah skapula serta osteolisis pada vertebra cervicalis dari C4 sampai C7. Nah, fine needle aspiration ini dilakukan di daerah cervical inferior dari kucing tersebut. Nah, selanjutnya adalah interpretasi dari satu penapang. Dan di sini terlihat dari kanan sel-sel osteoklas, yaitu sel-sel besar multinukleasi yang mengandung banyak inti. Lalu di tengah juga terlihat banyak osteoblast ganas, yaitu sel-sel besar, oval hingga poligonal atau tidak beraturan, lalu berinti besar, hiperkromatik, dan kadang eksentrik, dan sitoplasmanya juga basofilik dan tampak pleomorfik juga. Nah, lalu yang di sebelah kiri ini terlihat juga area-area nekrosis, yaitu massa-massa tanpa struktur yang jelas. Nah, selanjutnya adalah gambar dari osteoblast ganas yang lebih detail. Osteoblast ini terlihat sel fusiform atau poligonal yang dapat ditandai oleh anisositosis, yaitu variasi ukuran sel yang berbeda, lalu anisokariosis, yaitu variasi ukuran inti yang berbeda-beda, lalu binukleasi dan multinukleasi. Nah,
kedua hal ini tuh menjadi tanda proliferasi yang abnormal, pembelahan yang abnormal. Lalu ada makronukleoli, yaitu nukleus yang besar yang menandakan aktivitas sintetik yang tinggi. Lalu di sekitar sel-sel ini juga terdapat matriks protein ekstraseluler atau dari osteoid. Nah, matriks ini tuh tampak sebagai material amorf atau eosinofilik yang berwarna keunguan muda di antara sel dan menandakan pembentukan osteoid oleh sel tumor. Sekian dari kami, terima kasih. Bye.